Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu hari di desa tempat Abu Nawas tinggal kedatangan 3 orang bijak yang ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang mendesak. Masyarakat desa kemudian mempercayai Abu Nawas untuk menghadapi serta menjawab pertanyaan 3 orang itu, sehingga mau tidak mau Abu Nawas mengiyakan permintaan masyarakat, dan terjadilah dialog antara dirinya dan ketiga orang bijak tersebut. Di mana sebenarnya pusat bumi ini? Tanya orang bijak pertama. Tepat di bawah telapak kaki saudara, jawab Abu Nawas. Bagaimana cara saudara untuk memberikan hal itu? Tanya orang bijak pertama kembali. Kalau tidak percaya, silakan ukur saja sendiri, jawab Abu Nawas dengan santainya. Atas jawaban itu, orang bijak pertama hanya bisa diam, tidak bisa melanjutkan pertanyaannya. Kemudian giliran orang bijak kedua mengajukan pertanyaan. Berapa banyak jumlah bintang yang ada di langit, saudara? Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai saya ini, jawab Abu Nawas masih dengan santainya. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal tersebut? Tanya orang bijak kedua lagi. Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai itu, dan nanti saudara akan tahu kebenarannya, jawab Abu Nawas. Itu sih jawaban ngawur. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai? Tanya orang bijak kedua sedikit jengkel. Kalau saya ngawur, kenapa Anda juga mengajukan pertanyaan itu? Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit? Jawab Abu Nawas yang berhasil membuat si bijak kedua itu diam, tidak bisa melanjutkan pertanyaannya. Akhirnya orang bijak ketiga yang katanya paling bijak di antara mereka ini tampil di hadapan Abu Nawas dan para penonton yang hadir. Tampaknya ia sedikit terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dengan ketus bertanya, tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Tapi coba saudara katakan kepada saya, berapa jumlah bulu yang ada pada ekor keledai itu? Saya tahu jumlahnya. Jumlah bulu yang ada pada ekor keledai saya ini sama dengan jumlah rambut di janggut saudara, jawab Abu Nawas. Bagaimana Anda bisa membuktikan hal itu? Orang bijak ketiga mulai ketar-ketir. Oh, kalau itu sih sangat mudah. Begini, saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledai saya, dan kemudian saya mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka apa yang saya katakan itu benar. Tetapi kalau tidak, berarti saya yang keliru, jelas Abu Nawas. Orang bijak ketika itu ternyata tidak mau menerima cara menghitung seperti itu. Mereka kemudian pamit meninggalkan desa tersebut. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas sering bepergian keluar kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya. Suatu ketika Abu Nawas baru saja tiba di kota itu, dan seperti biasanya mampir di warung makan langganannya itu. Aku pesan 1 ayam dan 2 butir telur, tapi bayaran nanti kalau dagangnya terjual habis, boleh tidak? Tanya Abu Nawas. Silakan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung kami. Tentu saja boleh, jawab pemilik warung. Ketika selesai makan, ia pun pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas pergi mendatangi kembali warung makan langganannya itu. Aku pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur, ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata,
Aku minta total tagihannya. Jangan lupa digabung dengan tagihan yang 3 bulan yang lalu, kata Abu Nawas. Si pemilik warung menghitung tagihannya dan memberikan secari kertas kepada Abu Nawas. Ini total tagihannya, cukup 200 dirham saja, kata si pemilik warung tersebut. Apa? 200 dirham hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur? Kamu mau merasku? Tanya Abu Nawas emosi. Harga ini sudah cukup murah. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan yang lalu, jika setiap harinya dia bertelur, maka akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Jika dijual akan menghasilkan ribuan dirham. Tapi aku hanya menyuruhmu membayar 200 dirham, kata si pemilik warung tersebut. Ini tidak adil, hanya akal-akalanmu saja, kata Abu Nawas. Mereka berdebat tanpa hasil dan memutuskan menghadap ke Tuan Hakim. Ketika keduanya menemui hakim, ternyata hakim berpihak pada pemilik warung tersebut. Lalu hakim bertanya, apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu? Tanya Tuan Hakim. Tidak, Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, ayam yang kamu makan kemungkinannya bisa menghasilkan ratusan ayam dan telur, tutur Tuan Hakim. Ya, itu mungkin saja, tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang aku makan sudah mati dan dimasak, balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim, karena cenderung memihak pada pemilik warung tersebut. Aku minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi, karena waktu sudah menjelang sore, pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasus tersebut. Pada esok harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. Kenapa kau terlambat dan membuat mereka menunggu? Tanya Tuan Hakim. Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu bisnis. Ia minta gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dahulu, dan setelah matang aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat, kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan nada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, luar biasa, aku baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus ditanam dan kemudian bisa tumbuh. Tuan Hakim dan pengacara tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka mereda, Abu Nawas kemudian berkata, itu memang aneh, tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika ada ayam yang sudah dimasak dapat bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok harga sebesar 200 dirham, kata Abu Nawas. Spontan Tuan Hakim dan pemilik warung tersebut terdiam, tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Kenapa kalian terdiam? Apakah harus aku yang tertawa? Tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua langsung pucat pasi, dan setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun keluar, dan akhirnya Abu Nawas dapat lolos dari siasat licik si pemilik warung tersebut. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja sedang duduk santai di singgasananya. Lalu datanglah seorang kepala dusun menghadap. Ia mengadukan permasalahan yang sedang menimpa di kampungnya. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon pertolongan Paduka, ucap kepala dusun tersebut. Memangnya apa yang menimpa kampungmu? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, akhir-akhir ini di kampung kami sering diganggu jin yang jahat, ujar sang kepala dusun.
Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat jin tersebut mengganggu kampungmu? Tanya lagi Baginda Raja penasaran. Paduka yang mulia, kampung kami mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Hampir setiap musim panen, kami selalu mendapat banyak keuntungan, jawab kepala dusun. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi bingung. Lalu apa hubungannya? Masa gara-gara kampungmu subur membuat jin tersebut mengganggu? Tanya Baginda Raja heran. Benar Paduka yang mulia, jin tersebut mengaku berkat jasa dialah kampung kami menjadi subur dan melimpah. Oleh karenanya, setiap datang musim panen, ia meminta tumbal seorang gadis. Bila permintaannya tidak kami penuhi, ia mengancam akan menghancurkan desa kami. Jelas kepala dusun. Oh, jadi itu alasannya. Baiklah, sekarang kamu pulang saja. Nanti saya akan mengutus seseorang untuk mengatasi masalah di kampungmu, ucap Baginda Raja. Selepas kepala dusun itu pamit pulang, Baginda Raja memanggil semua penasihat istana untuk mencari solusi atas permasalahan yang menimpa kampung tersebut. Paduka yang mulia, yang kita hadapi adalah makhluk halus. Kita tidak mungkin melawannya dengan pasukan kerajaan. Yang ada nanti para prajurit malah kerasukan, ujar salah satu penasehat istana. Sedangkan para penasehat istana yang lain terlihat masih kebingungan mencari solusi yang tepat. Akhirnya terbesit di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. Saat itu juga ia memerintahkan prajurit istana menjemput Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya akan memberimu tugas penting Abu Nawas. Tugas ini harus kamu laksanakan. Kamu tidak boleh menolaknya, balas Baginda Raja. Tentu saja saya siap Paduka yang mulia. Kalau boleh tahu tugas apakah itu? Tanya lagi Abu Nawas. Suasana di kampung sebelah sedang tidak aman. Katanya ada jin yang suka mengganggu warga kampung tersebut. Dan saya perintahkan kamu menyelesaikan masalah ini, beber Baginda Raja. Abu Nawas kaget mendengarnya. Maksud Paduka, hamba disuruh menaklukkan jin jahat itu? Tanya dia memastikan. Benar sekali Abu Nawas, aku tahu kamu pasti bisa mengalahkannya, ujar Baginda Raja. Raut muka ketakutan dan gemetaran mulai terlihat pada diri Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka tidak salah orang? Saya kira Paduka keliru kalau sampai menunjuk saya. Sebab saya ini bukan orang sakti, kata Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu memang bukan orang hebat, bukan pula orang sakti. Tapi dengan akal cerdikmu, aku yakin kamu bisa mengalahkan jin jahat itu, ucap Baginda Raja. Abu Nawas dengan terpaksa menerima tugas tersebut, karena jika menolaknya bisa dihukum berat oleh Baginda Raja. Keesokan harinya berangkatlah Abu Nawas menuju kampung yang dimaksud. Setibanya di sana,
ia langsung menemui kepala dusun. "Apakah Anda utusan Baginda Raja?" tanya kepala dusun. "Iya benar, saya diutus Baginda Raja ke sini," jawab Abu Nawas. Kepala dusun itu lalu menceritakan semuanya tentang sosok jin yang sering mengganggu kampungnya, termasuk meminta tumbal seorang gadis saat musim panen tiba. Setelah mendengar secara seksama, Abu Nawas lalu bertanya, "Apakah di antara warga ada yang pernah melihat wujud jin tersebut?" Sang kepala dusun menjawab, "Saya kira hampir semua warga kami pernah melihatnya. Saya sendiri juga pernah melihatnya." Abu Nawas kemudian kembali bertanya, "Bagaimana wujudnya?" Kepala dusun tersebut menjawab, "Tubuhnya tinggi dan rambutnya dikuncir di antara kepalanya yang botak." Seketika Abu Nawas langsung mengetahui kalau jin yang dimaksud adalah jin Ifrit. "Sepertinya aku harus mencari cara supaya bisa mengalahkan jin Ifrit," pikir Abu Nawas. Setelah berpikir agak lama, muncullah ide cemerlang di otak Abu Nawas. "Bagaimana Tuan? Apakah Tuan sanggup menghadapinya?" tanya kepala dusun kepada Abu Nawas. "Tenang saja, jin Ifrit itu pasti akan bertekuk lutut di hadapanku. Sebenarnya dia hanya menggertak. Pasti ada wanita yang sedang dia sukai. Begini saja, aku akan menulis surat tantangan untuknya, dan saya minta tolong supaya suratku ini diberikan kepada jin Ifrit," perintah Abu Nawas kepada kepala dusun. Abu Nawas kemudian membuat surat tantangan dan memberikannya kepada kepala desa untuk disampaikan kepada jin Ifrit. Setelah surat tantangan itu diberikan, jin Ifrit pun menjadi marah. Dia berjanji akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Sambil menunggu waktu pertandingan, Abu Nawas membuat sandal yang sangat besar, tingginya saja sampai 40 meter. Ketika sandal tersebut selesai dibuat, ia meletakkannya di tengah lapangan yang nantinya menjadi tempat bertanding antara dirinya dan jin Ifrit. Setelah sebulan berlalu, tibalah saatnya waktu yang ditentukan. Jin Ifrit yang sudah geram menahan emosi langsung menuju lapangan untuk menghancurkan orang yang menantangnya. Dia datang dengan suara yang menggelegar. "Di mana laki-laki yang berani menantangku? Keluarlah, aku akan hancurkan tubuhnya," ucap jin Ifrit sambil marah-marah. Para warga yang tadinya berkumpul hendak menyaksikan pertandingan spontan berlarian, meninggalkan lapangan karena takut menjadi sasaran amukan jin Ifrit. Berapa lama muncullah Abu Nawas ke tengah lapangan untuk menghadapi jin yang jahat itu. "Oh, kamu yang bernama Abu Nawas, orang yang berani menantangku. Apa kamu sudah bosan hidup? Ayo sekarang kita bertarung," tantang jin Ifrit. "Maaf, Anda salah orang. Saya ini muridnya Abu Nawas," kata Abu Nawas berpura-pura. "Lalu ngapain kamu datang kemari? Cepat panggil gurumu untuk bertarung denganku," perintah jin Ifrit. "Jangan khawatir, guruku pasti datang kemari. Aku kesini disuruh mengambil sandal guruku. Kemarin sehabis latihan, sandalnya tertinggal.
balas Abu Nawas sambil menunjukkan sandal yang sangat besar yang tergeletak hampir menutupi separuh lapangan. "Itu sandalnya Abu Nawas?" tanya Jin Ifrit. "Iya benar, memangnya kenapa? Tapi saya tidak kuat mengangkatnya. Maukah kau membantuku membawakan sandal ini?" pinta Abu Nawas melihat sandal yang berukuran sangat besar tersebut. Sejenak Jin Ifrit itu terdiam. Dia berpikir, sandalnya saja sebesar lapangan, bagaimana orangnya? Jin Ifrit pun mulai ketakutan. "Atau begini saja, saya akan panggil guru saya untuk datang ke sini langsung. Kalau saya ditanya mana sandalnya, saya akan beralasan kalau kamu menghalang-halangi saya untuk mengambil sandalnya," ujar Abu Nawas. Jangan lakukan itu. Lebih baik aku pergi saja sekarang, dan aku berjanji tidak akan mengganggu desa ini lagi," balas Jin Ifrit yang jahat ini berteriak, dan segera menghilang karena ketakutan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.